Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang mulia ini adalah kita atas izin Allah Subhanahu wa taala, setelah kita dihidupkan kembali, setelah kita diwafatkan sebentaran alias tidur, kita kembali menunaikan kewajiban kita sebagai ciri ataupun tanda-tandanya sebagai hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan ibadah solat subuh kita pada pagi hari ini adalah solat yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah dan saudara-saudara yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, masih pada bahasan ayat inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin, di mana lanjutannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam satu hadis, ruwiya 'an Nabi alaihi salatu wassalam, kata Nabi, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'un. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan qusa min awzarihim syai'un Para jamaah sekalian, Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda adalah, barang siapa orang yang melakukan satu pekerjaan yang baik, maka baginya adalah sesuatu pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi siapa orang yang mengikuti akan kebaikannya sampai sesudah dia wafatnya, maka oleh Allah Subhanahu wa taala, atas kebaikan yang diikuti itu oleh orang yang mengikutinya, maka tidak akan dikurangi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, serta pun orang yang mengikuti juga pahalanya tidak dikurangi. Ini artinya para jamaah dan saudara-saudara kita sebagai orang tua, berikanlah contoh-contoh yang baik kepada bini dan anak-anak kita. Apa contoh yang baik? Contoh yang baik adalah jangan pernah ketika kita ada satu hal ribut sama bini kita, ngomong seperti omongan jahiliyah, ngomong anjing, babi, monyet, jangan. Itu nanti bakal ditiru sama anak kita, betul nggak? Itu kan bocah ngomong anjing lu sama temennya, ngomong monyet lu. Itu kan gara-gara dari rumah. Babanya sama mamanya kalau di tempat itu ngomongnya sayang. Pas ribut aja lupa sayang itu, tinggal yang keluar anjing, babi, monyet, betul kagak? Itu tanpa kita sadari itu, Pak. Nih kita yang udah pada rajin sembahyang, yang udah pada rajin ngaji, omongan kayak begitu buang-buangin ya. Ya Pak ya? Bahaya itu. Masa kita bilang ke bini kita anjing, ke anak kita monyet. Kitanya apa ntar? Kalau dibalikin lagi. Jangan, itu omongan jahiliyah. Andai kata kita ada masalah ribut sama bini kita, kan sudah bilangin tempo hari, kalau kita kesel sama bini kita, tinggal mancing di Bogor 3 bulan. Kalian kawin sono. Kalau pas pulang, ngapa bang pergi lama? Gue nahan kesel melu, daripada gue ribut, mendingan gue pergi. Gitu Pak. Sebab setan senantiasa menggoda kita. Setan senantiasa memprovokasi kita. Ketika kita ada masalah ribut dengan istri, itu bawaannya sewatnya nggak bina-bina. Padahal bini kita capek, betul nggak? Bini kita capek ngerawatin kita, ngurusin kita. Ini kita bisa ganteng kayak begini karena ada yang ngerawatin, yaitu istri. Iseng-iseng jadi duda, ngecek pakaian kita, betul nggak? Makanya terpulang nih, ucapkan terima kasih atas kebaikanmu wahai istriku. Cium keningnya. Terus kata dia, ini lakon apa nih bang nih? Agak sari-sarinya, kasih nanti kata dia.
Enggak, gue lagi mau belajar sayang sama lo, kata gitu. Ya Pak ya, ya Pak ya, kita belajar sayang sama bini kita. Jadi walaupun punya anak udah lebih dari satu, tetap kata-kata I love you jangan ditinggal ya. Bisa nggak ngomong I love you? Bisa nggak? Lagi pacaran itu lidah loncat banget ngomong I love you, ngomong sayang. Sekarang pas udah berumah tangga, kata-kata itu ulangin lagi. Jadi ucapan-ucapan yang kagak bagus bakal ditiru. Maka berikanlah contoh omongan yang baik-baik. Ya, kalau kaget ucapkan Masya Allah, Astagfirullah. Kalau bersin, Alhamdulillah. Jangan asinan bakyak segala macam. Jangan. Itu ditular juga sama anak kita. Ya. Contoh-contoh yang baik apa? Membiasakan diri berpakaian yang rapi, berpakaian yang sopan, walaupun gak harus rebet. Mencontohkan yang baik apabila datang panggilan untuk sholat, bersegera di depan anak-anak kita agar dia mencontoh. Sebab kalau kita pas ada azan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh mah enggak ada. Taruh zuhur, asar dah. Biasanya kan lagi pada main HP orang tua. Ketika ada panggilan azan, buru-buru sampai tinggal di depan anak kita. Ayo kita ajak anak-anak kita untuk ke masjid. Itu kan contoh yang baik apa enggak? Nanti kalau kita meninggal dia akan mengikuti apa yang kita contohin. Kalau kita ada panggilan azan, kemudian kita main HP anteng aja. Sampai anak kita pada ngeliat, jangan salah nanti kalau kita udah pada mati. Dia dengerin azan, walaupun rumahnya dekat masjid, dia kagak bakal buru-buru datang ke masjid. Sekalipun dia sembahyang johor, dia bertiga baru sembahyang johor. Ya walaupun masih boleh. Ya, karena kita orang tua aja dulu mengajarkan lalai. Jadi ajarkan mumpung kita masih hidup, berikan contoh yang bagus-bagus, yang baik-baik kepada anak-anak kita, kepada orang-orang yang terdekat sama kita. Apalagi contoh yang baik, kalau punya utang buru-buru bayar, kalau kita janji buru-buru tepatin, itu contoh-contoh yang baik. Apalagi bersedekah atau beramal jariah setiap hari Jumat, contohkan di depan anak-anak kita. Nanti dia akan mengikuti apa yang pernah kita contohkan semasa hidup kita. Ajak pula untuk ziarah ke makam orang tua kita. Ajak anak-anak kita, Pak. Ini kan liburan nih. Ya, ini musim liburan. Orang-orang ajak anak-anaknya ke puncak, ke tempat-tempat wisata. Ajak anak kita ke kuburan. Biarin, gue mau beda atau gitu. Ngapain? Tunjukkan sama anak kita. Ini kakekmu, ini nenekmu. Jadi liburannya ke kuburan. Saya punya anak, semuanya kalau liburan saya ajak ziarah. Setiap hari, mumpung dia masih ada di rumah. Kan selainnya dia pada nyantren. Jadi mumpung dia ada di rumah, saya bukan ajak jalan-jalan ke mall, ke puncak, emang bisa agak ada. Jadi saya ajak ziarah ke makam bapak saya. Ini nenekmu, saya bilang, ini nenek lu, ini ngkong lu. Dan nanti kalau bapak mati, nanti bapak begini nih, nanti bapak ziarahin ya. Gitu Pak. Saya sampai sekarang nggak pernah ninggalin ziarah. Karena dulu waktu saya masih umur 5-10 tahun tuh, terus diajak-ajak sama orang tua saya. Sampai sekarang itu melekat di otak saya. Kagak enak. Kalau dalam sebulan aja nggak ziarah, kayaknya awak pada sakit. Badan kagak enak, pikiran kalut kemana-mana. Ingat tuh, berarti belum ziarah. Pas kita ziarah, plong pikiran. Itu contoh-contoh yang baik, yang harus diikuti oleh anak-anak dan keluarga kita, insya. Jadi jangan anak ziarah, kita ajak ziarahnya bulan pas hari Idul Fitri. Ya ada kan tuh hari hari nyekar ya. Misalnya lebaran minggu, nyekar Senin. Setahun sekali, jangan Pak. Ini musim-musim liburan nih anak ziarah, ajak ziarah ke pemakaman umum. Itu ada orang tua kita mungkin. Apalagi yang mati COVID kemarin tuh. Oh, kuburannya disewan sono. Barunya orang Tangerang tuh, di bawahnya kesewan. Cari di sono kuburannya, kalau nggak ketemu aja ziarah di sekitar itu. Ya Allah Maha tahu ini, malaikat Maha tahu ini, yang penting tersebut namanya. Ila ruhi khususon Acat Binaung Al-Fatihah, misalnya begitu. Ya namanya Acat Binaung. Jadi contohkan perilaku mulia yang
menunjukkan kebaikan-kebaikan agama untuk anak-anak kita. Ya. Kalau kita contohkan anak-anak kita hal-hal keduniawian, nanti bakal melupakan kita nanti. Jadi contohkan anak-anak kita untuk urusan akhirat, agar mereka selalu mawas diri ketika mereka menjadi dewasa. Jadi ini pas liburan nih, memang ini juga pas-pasan. Udah aja anak tuh aja kita ajak ziarah ke makam kongnya, ya. Atau ajak silaturahmi dah kalau kongnya masih pada ada, ke rumah kongnya, ke rumah ndek-ndeknya kalau orang tua bilang. Itu contoh yang baik. Ya. Apalagi contoh yang baik, zikir. Biasakan kita zikir ataupun bangun malam. Kita bangunkan istri dan anak-anak kita. Walaupun tuh anak kita hanya sekedar ngeliatin bapaknya sholat malam, supaya nanti direkam oleh anak-anak kita. Sesudah kita meninggal dunia, dia akan mengikuti apa yang pernah kita ajarin semasa hidup kita. Begitu Pak maksudnya. Jadi kalau bisa Pak, ngaji subuh nih anak-anak kita ajak Pak. Yang laki punya nggak? Ajak yang udah pada usia SD, ajak mari. Jangan kita doang. Ntar kita udah pada mati, kita nggak pada masjid, orang nggak pernah diajak. Ini kan liburan sekolah nih, masih berapa lagi Ustaz? Sampai tanggal 2 Januari ya. Ajak mari, biar dia pada ngaji. Pak, anak ajak. Baik. Anak kita ajak ke masjid, biar dia niru orang tuanya. Kuliah subuh, ya enggak? Jadi wa asarahum, ini jejak rekam yang baik harus kita contohkan kepada istri dan anak-anak kita. Sebagai wujud kita orang tua yang mengajak jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita berikan contoh kepada istri, anak, keluarga ataupun orang-orang yang terdekat kita, kemudian mereka menirunya, mereka mencontohnya dan kemudian mengerjakan apa yang pernah kita ajarkan atau yang pernah dia lihat atas diri kita, maka kebaikan pahalanya tidak akan pernah dikurangi atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diri kita dan orang yang mengikuti apa yang kita kerjakan, apa yang kita contohkan atas. Inilah kebaikan.